Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sejawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit di stase jiwa, yaitu gangguan paham menetap. Tujuannya dibuat video ini yaitu untuk mempermudah atau untuk kilas balik tentang penyakit jiwa, yaitu salah satunya gangguan paham menetap. Mohon maaf apabila kurang lengkap penjelasannya, mohon dimaklumi. Karena masih belajar. Yuk sama-sama belajar. Gangguan paham menetap itu dari definisinya merupakan suatu gangguan psikiatrik di mana gejala yang utama adalah waham. Yang kita tahu, waham itu merupakan perasaan keyakinan atau kepercayaan yang keliru berdasarkan simpulan yang keliru tentang kenyataan eksternal, tidak konsisten dengan intelijensi dan latar belakang budaya pasien, dan tidak bisa diubah lewat penalaran atau dengan jalani penyajian fakta. Nah, yang kita tahu kan, waham itu merupakan keyakinan yang salah, gitu. Misalkan yang kita tahu, yaitu ada waham bizer kan pada skizofrenia. Nah, di sini untuk gangguan waham menetap, apa sih bedanya sama skizofrenia? Bedanya yaitu wahamnya pada gangguan menetap itu bersifat personal atau yang kayak seperti ada gitu, nggak aneh, beda dengan skizofren, yaitu wahamnya bizarre atau aneh, kayak gitu. Next. Untuk epidemiologinya, ya memang tidak seperti gangguan lainnya, seperti skizo atau gangguan mood. Gangguan paham menetap ini cenderung sedikit, ya prevalensinya itu 0,03%. Nah, insiden tahunan gangguan paham menetap adalah 1-3 kasus baru per 100.000 populasi, yaitu kira-kira 400 dari semua perawatan pertama pasien psikiatri. Nah, untuk kejadian perempuan dan laki-laki, yaitu dapatkan rasio 3:1, berarti lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Nah, untuk onsetnya, yaitu biasanya umur 18-90 tahun, tapi rata-ratanya itu umur dewasa tua, yaitu 40 tahunan. Nah, untuk laki-laki lebih mungkin mengalami waham paranoid daripada perempuan, yang lebih mungkin mengalami waham erotomania. Nah, waham paranoid ini sama ya seperti skizo, yaitu ada waham kejar, kayak gitu, lebih waham kejar. Terus kalau misalkan waham erotomania, yaitu waham yang merasa dicintai itu. Padahal orang itu tidak kenal dia, misalkan orangnya itu lebih terkenal, lebih tinggi derajatnya dibanding kita, kayak gitu. Nah, untuk etiologinya, sebetulnya gangguan paham menetap ini masih belum pasti ya etiologinya apa, tetapi ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan waham menetap. Ya, menurut Kaplan dan Sadok, di sini ada faktor biologis, faktor psikodinamik, dan faktor sosial. Ya, ini rangkumannya. Ada faktor biologi. Apa itu? Yaitu kerusakan sistem limbik, ya, yang ada di otak kita. Di otak tengah kita ada sistem limbik dan ganglia basalis, ataupun faktor lainnya seperti trauma kepala dan penyalahgunaan obat. Dan faktor psikodinamik, yaitu timbulnya gangguan paham menetap berhubungan erat dengan mekanisme adaptasi, ya, adaptasi yang digunakan pasien ketika menghadapi stresor. Gimana si pasien itu menghadapi stresor? Apakah dia akan memproyeksikan atau memendam di bawah alam sadar gitu sampai menetap wahamnya. Nah, itu juga beresiko untuk menjadi gangguan paham menetap. Di sini pasien dengan gangguan ini memiliki reaksi formasi, denial, dan proyeksi. Nah, orang dengan gangguan kepribadian yang sangat mempengaruhi adaptasi itu meningkatkan resiko gangguan paham menetap. Seperti itu. Yang ketiga, faktor sosial. Nah, faktor-faktor seperti isolasi sosial sensori, deprivasi sosioekonomi, dan gangguan dalam kepribadian
imigran juga. Gangguan pendengaran dan penglihatan memiliki kerentanan tinggi mengalami gangguan waham menetap. Kenapa seperti gangguan pendengaran, penglihatan itu masuk juga menjadi faktor resiko? Karena pada gangguan pendengaran dan penglihatan, ya orangnya itu memiliki gangguan bahasa juga. Jadi dia agak susah untuk mengembalikan impuls gitu ya, maksudnya mengembalikan sensorinya gitu. Jadinya dia lebih menetapkan waham itu, menetapkan pikiran itu, jadi timbulnya waham menetap, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dilihat sistem mimiknya itu di otak tengah. Nah, gangguan waham menetap. Ini gejala klinisnya. Pertama, kita harus tahu status mentalnya. Status mentalnya ini berupa deskripsi umum, mood, afek, gangguan persepsi, pikiran, juga sensorium dan kognisi. Nah, ini yang kita sering isi ya di waktu koas, status mental, deskripsi umum. Itu ketika pasien datang, apa yang kita lihat, itulah gambarannya. Seperti deskripsi, contohnya, pasien, misalkan Tuan Y, sesuai umur, maksudnya sesuai umur, tidak terlihat lebih muda atau terlihat lebih tua gitu penampilannya, dan berpakaian gitu, rapih, kayak gitu, deskripsi umumnya. Terus, mood dan afek. Nah, mood dan afek ini biasanya konsisten dan sejalan dengan isi waham, seperti itu. Nah, gangguan persepsi. Gangguan persepsi yaitu meliputi halusinasi, obsesi, ya. Terus juga fobia, derealisasi, seperti itu. Maaf, saya salah, tahu salah, mohon dikoreksi. Untuk gangguan persepsi yaitu ada halusinasi. Ya, di sini walaupun tidak menonjol, tetapi kemungkinan ada, itu halusinasi taktil atau olfaktori. Dapat terjadi jika sesuai dengan waham, misalnya waham somatik mengenai aroma tubuh. Nah, untuk pikiran ini berupa waham, merupakan gejala utama dari gangguan ini. Nah, waham biasanya bersifat sistematis dan karakteristiknya adalah kemungkinan. Waham yang ada di gangguan waham menetap yaitu wahamnya pertama yang tidak aneh kan, yaitu waham erotomania. Waham jealous atau cemburu. Ada waham kejar, ada waham ya kurang lebih seperti itu. Nanti dibahas lagi oleh diagnosisnya. Pada intinya, ini waham tidak aneh atau tidak, contoh selain waham ini itu waham bizar itu aneh. Itu tidak termasuk. Seperti itu. Nah, untuk sensori dan kognisi, orientasi dan daya ingat itu tidak terganggu. Untuk pengendali impuls, menentukan ada atau tidak gagasan atau rencana melakukan material waham dengan membunuh diri, membunuh atau melakukan tindakan kekerasan. Nah, biasanya pada lelaki nih, biasanya pada gangguan waham menetap, karena dia mengalami waham jealous atau cemburu, biasanya si laki-laki ini lebih ke arah impuls, maksudnya karena cemburu itu bisa membunuh pasangannya, kayak gitu. Atau waham erotomania, karena dia seakan-akan orang yang diidolakannya itu mencintainya dia, orang yang sekeliling menghalanginya itu dia akan bertindak agresif terhadap itu, seperti itu. Biasanya laki-laki seperti itu menonjolnya, wanita jarang. Nah, untuk pertimbangan dan tilikan, seluruhnya tidak memiliki tilikan ya terhadap kondisi mereka, dan hampir seluruhnya dibawa ke rumah sakit oleh keluarga, perusahaan, atau polisi. Kejujuran dapat dipercaya dalam informasinya.
Seperti itu. Nah, untuk tipe-tipe waham, ada tipe kejar, tipe cemburu, tipe erotomania. Nah, untuk tipe kejar ini, ya dia seperti disekongkoli, dicurangi, dimata-matai, diikuti, diracun, difitnah secara kejam, diusik atau dihalang-halangi dalam menggapai tujuan jangka panjang. Hinaan kecil dapat menjadi besar dan menjadi pusat sistem waham. Ini waham kejar. Untuk waham cemburu atau jealous type, itu keyakinan yang salah tentang pasangan yang tidak setia tanpa sebab semestinya dan didasarkan pada kesimpulan yang salah yang didukung oleh sedikit bukti. Dapat menyebabkan penyiksaan verbal, fisik yang bermakna terhadap pasangan, dan bahkan dapat menyebabkan pembunuhan yang saya sudah jelaskan tadi. Biasanya laki-laki. Nah, untuk tipe erotomania, erotomanic type, yaitu pasien dicintai mati-matian oleh seseorang. Tapi itu keyakinan yang salah. Orang itu bahkan tidak kenal atau tidak tahu akan keberadaan kita gitu, misalkan. Di mana orang yang dibayangkan biasanya berasal dari status yang lebih tinggi darinya, misalkan bintang film atau suatu tokoh yang dipandang gitu. Biasanya perempuan seperti ini. Biasanya perempuan yang tidak menarik penampilannya, bekerja tingkat rendah, menarik diri, kesepian, hidup sendiri, dan mempunyai sedikit kontak seksual. Perjalanan gangguan dapat kronik, rekuren, atau singkat. Nah, untuk laki-laki biasanya lebih agresif, yang saya sudah jelaskan. Ada lagi, yaitu ada tipe somatic type, yaitu ada 3 tipe umum. Ada waham infeksi, termasuk parasitosis. Ada waham dysmorphobia, itu seperti bentuk tidak indah, merasa dirinya jelek, atau ukuran tubuh bertambah besar. Kategori tersebut tampaknya menyerupai gangguan dismorfik tubuh. Dan waham bau tubuh yang tidak sedap, atau halitosis. Seperti itu. Tipe kebesaran atau grandiose type, itu keyakinan bahwa dirinya memiliki wawasan atau bakat yang luar biasa, tetapi tidak diketahui atau membuat penemuan penting di mana pasien telah dibawa ke berbagai badan pemerintahan, memiliki hubungan khusus dengan seseorang yang terkemuka atau isi waham religius. Itu jarang. Biasanya pasien itu mengaku bahwa dia tuh telah menemukan apa gitu. Ini bisa juga sih ada di gejala skizo. Ada tipe campuran, mixed type. Dia ini pasien menunjukkan lebih dari satu tipe waham yang saya sudah jelaskan, tapi tidak menonjol di antara waham satu dan lainnya. Ini bisa kita masukin ke tipe campuran. Ada tipe yang tidak terinci. Nah, ini pasien menunjukkan tema waham yang tidak memenuhi salah satu waham di atas. Sebagai contoh, sindroma Capgras. Nah, untuk diagnosisnya kita bisa dari DSM 4, 5 sama aja, bisa juga di PPDGJ 3. Di DSM 4 ini yaitu waham tidak aneh, yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu melibatkan situasi yang terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti sedang diikuti, diracuni, ditulari virus, dicintai jarak jauh, dikhianati oleh pasangan, atau kekasih, atau menderita supaya sakit selama sekurangnya 1 bulan. Ya, coba kita review. Seperti sedang diikuti, diracuni, itu termasuk waham apa? Oke, waham apa? Yaitu waham kejar. Kalau diracuni, ditulari virus, apa? Waham apa? Waham infeksi. Dicintai dari jarak jauh, itu termasuk waham apa? Ayo. Erotomania. Nah, dan itu kita bisa ulas nanti, kita baca-baca lagi tentang
waham khasnya yang tadi. Kita ulang aja sekarang. Waham khasnya apa aja? Pertama, waham erotomania. Kedua, waham cemburu. Ketiga, waham kejar. Keempat, waham kebesaran. Kelima, waham apa? Mix. Ketujuh, yang indiferensiasi. Yang ketiga, yang kedua, kriteria A untuk skizofren tidak terpenuhi. Pasien tidak menunjukkan gejala halusinasi yang dominan. Bicara terdisorganisasi, gejala negatif seperti afek datar, catatan halusinasi taktil dan cium mungkin ditemukan pada gangguan delusional jika berhubungan dengan waham. Yang ketiga, terlepas dari gangguan waham atau percabangannya, fungsi tidak terganggu dengan jelas dan perilaku tidak jelas, aneh atau kacau. Seperti normal, tapi setelah kita gali itu ada waham seperti itu. Keempat, jika episode mood telah terjadi secara bersama-sama dengan waham, lama totalnya adalah relatif singkat dibandingkan lama periode waham. Nah, ini kita concern, jika episode mood telah terjadi secara bersama-sama dengan waham, lama totalnya adalah relatif singkat. Jadi, lebih dominasi waham dibanding mood. Kelima, gangguan adalah bukan karena efek fisiologis langsung dari suatu zat, misalkan obat yang disalahgunakan, atau suatu medikasi, atau suatu kondisi medis umum. Itu tidak berkaitan dengan itu. Bisa ya, untuk diagnosisnya. Ini untuk PDGJ 3, diagnosis sama aja sebetulnya. Di sini waham-waham merupakan satu-satunya ciri khas klinis. Ya, betul. Waham tersebut, baik tunggal maupun sistem waham, harus ada setidaknya 3 bulan. Tadi kan menurut DSM 1 bulan ya, menurut PDGJ 3 bulan. Dan harus bersifat khas atau pribadi, personal, dan bukan budaya setempat kayak gitu. Dan bukan yang aneh juga ya. Terus gejala-gejala depresif atau bahkan suatu episode depresif yang lengkap atau full blown di F32 mungkin terjadi secara intermittent dengan syarat bahwa waham tersebut menetap pada saat-saat tidak terganggu gangguan afektif itu. Tidak boleh ada bukti-bukti tentang adanya penyakit otak. Tidak boleh ada halusinasi auditorik atau hanya kadang-kadang saja ada dan bersifat sementara. Tidak ada riwayat gejala-gejala skizofren. Waham dikendalikan, ada siar pikir, pengumpulan afek, dan sebagainya. Ada diagnosis banding. Nah, diagnosis banding itu gangguan waham menetap berupa penyakit yang mempengaruhi sistem limbik dan ganglia basal, termasuk penyakit Huntington, infark cerebral hemisfer kanan, encephalopati diabetik. Ada juga diagnosis lain berupa gangguan psikiatri seperti gangguan skizoafektif, di mana ada gejala skizofrenia dan gejala afektif secara bersamaan. Delirium itu bisa menyebabkan waham, tapi delirium ini disertai dengan hilangnya kesadaran, penurunnya kesadaran. Ada substansi use disorder, demensia, waham juga, ya. Tetapi di sini wahamnya tidak khas tentang yang waham-waham tadi. Seperti itu. Ada malingering dan gangguan factitious. Kalau masih bingung bedanya demensia dengan gangguan waham, ya pasti usianya lebih dari 60 demensia ini. 60 ke atas itu udah resikonya tinggi. Biasanya ada halusinasi. Misalkan halusinasi visual, auditory kayak gitu. Wahamnya itu tidak terlalu menonjol. Nah, untuk diagnosis banding yang paling mendekati yaitu skizofrenia tipe paranoid. Yang membedakan adalah kualitas wahamnya. Untuk penata laksanaan di rumah sakit ya ada farmakoterapi, juga psikoterapi. Perawatan di rumah sakit yaitu kita bisa cek
apa ini gangguan waham atau bukan, intinya seperti itu. Setelah itu kita farmakoterapi, antipsikotik, karena berhubungan dengan waham ya kita kasih antipsikotik. Antipsikotik ada yang tipikal dan atipikal. Lihat tabel ini, ya, yang atas ini merupakan tipikal, yang bawah ini atipikal. Yang bagus yang mana? Yang first line yaitu yang atipikal. Di antaranya risperidon, ya, yang paling sering kita gunakan. Kalau misalkan ada, tadi kan ada juga tuh diagnosis di PPDGJ 3, ada yang ada depresen juga ya. Nah, bisa kita combine itu dengan antidepresan, antipsikotik ini, yaitu antidepresan yang golongan SSRI, yaitu fluoxetine, sertralin, escitalopram, ya dosisnya bisa kalian lihat. Atau golongan SNRI, yaitu serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, misalkan venlafaxine, duloxetine, seperti itu, ini tersering pakai. Terus kita hati-hati kalau misalkan wahamnya sudah sangat parah, kalau kita mau kasih antipsikotik tipe tipikal yang banyak efek sampingnya, diantaranya itu sindrom ekstrapiramidal, contohnya Huntington, terus ada rigiditas, seperti itu. Terus ada juga psikoterapi. Sini memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai penyakit pasien. Ya. Nah, untuk prognosisnya, gangguan waham menetap diperkirakan merupakan diagnosis yang cukup stabil. Kenapa? Karena ya ini memberikan pemulihan sekitar 50% daripada gangguan-gangguan lain seperti skizofren 25% atau yang mempengaruhi gangguan mood itu 10%. Tingkat pekerjaan sosial dan penyesuaian fungsional baik. Jenis kelamin perempuan, awitan sebelum usia 30, awitan mendadak, durasi penyakit singkat, dan adanya faktor presipitasi memiliki korelasi prognosis baik. Pasien dengan waham kejar, somatik, dan erotik dianggap mempunyai diagnosis yang lebih baik daripada dengan waham cemburu dan kebesaran. Seperti itu. Oke, selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Please komen di bawah materi apa aja yang harus dibahas. Dan mohon maaf apabila penjelasannya lompat-lompat ataupun kurang dimengerti. Saya akan belajar lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan saya semangat buat video edukasi seperti ini lagi. Oke, terima kasih.